ketika Ya'juj Ma'juj sudah tidak menjumpai lagi namanya manusia yang dihadapi, tumbuhan, hewan sudah dimusnahkan oleh Ya'juj Ma'juj, maka dengan berbangga diri Ya'juj Ma'juj ini ingin memerangi penduduk langit. Dan Ya'juj Ma'juj ini melemparkan tombak-tombak dan panah-panah mereka ke langit. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengambil tombak-tombak itu. Jadi ya sekuat-kuatnya manusia yang kuat melemparkan tidak mungkin sampai terlalu jauh kan. Tapi atas izin Allah itu disedot tuh tombak sama sama anak-anak panah itu diambil oleh para malaikat dan dikembalikan kepada kaum Ya'juj Ma'juj dalam keadaan anak-anak panah dan tombak-tombak itu berlumuran darah. Wah, Ya'juj Ma'juj bersorak semuanya seakan-akan telah memusnahkan penduduk langit dan mereka berbangga diri. Yang di bumi sudah dimusnahkan dan mereka pikir penduduk langit juga sudah dimusnahkan. Maka ketika sudah tidak ada makanan, sudah tidak ada apa lagi yang didapat untuk dikonsumsi, akhirnya mereka memakan kaumnya sendiri. Memakan kaumnya sendiri. Dia makan kaumnya sendiri. Nah, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan Ya'juj wa Ma'juj ini hanya satu malam. Dan memusnahkannya itu mematikannya bagaikan mati satu jiwa. Jadi mati satu mati semua, Umi. Enggak nunggu lama-lama. Bagaimana cara Allah memusnahkan Ya'juj Ma'juj? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ulat-ulat yang ada keluar dari lehernya, menggerogoti lehernya hingga meninggal dan musnahlah Ya'juj Ma'juj dalam satu malam. Jadi begitu kuatnya Ya'juj Ma'juj, begitu beringasnya Ya'juj Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala hanya kirimkan ulat untuk memusnahkannya. Dan Ya'juj Ma'juj ini musnah semuanya. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Isa alaihissalam beserta kaum mukminin, kaum muslimin turun dari gunung Tur itu, tidak didapati sejengkal tanah pun kecuali sudah dipenuhi oleh Ya'juj Ma'juj, bangkai Ya'juj Ma'juj. Dan bumi ini begitu bau bangkai menyengat. Nabi Isa alaihissalam kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung-burung sebesar unta. Jadi bukan burung unta ya. Burung-burung yang sebesar unta yang memiliki cakar dan mengambil bangkai Ya'juj wa Ma'juj ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Dan bangkai-bangkai itu sudah bersih. Yang tertinggal di bumi ini hanya kotoran-kotoran bekas Ya'juj wa Ma'juj. Berdoa lagi Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkan hujan yang begitu deras sampai kotoran-kotoran Ya'juj wa Ma'juj itu tersapu oleh air dan bumi kembali bersih seperti yang baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kembali subur lagi. Bahkan buah-buahan pada waktu itu dalam sebuah riwayat begitu besar, bisa dinikmati satu buah satu kampung. Saking suburnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bumi pada waktu itu. Nah, itu kisah akhir zaman yang akan terjadi, yang akan dilewati oleh manusia ketika zaman Ya'juj wa Ma'juj ini. Maka itu tantangannya bukan tantangan agama lagi, tapi untuk seluruh manusia yang sudah tidak bisa diperangi. Bahkan Raja Zulkarnain itu, raja yang menguasai antara timur dan barat itu, memiliki pasukan yang begitu banyak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Membuat dinding, karena sudah mustahil untuk diperangi. Nabi Isa alaihissalam yang diberikan gelar Al-Masih, ketika pas zaman Ya'juj Ma'juj itu tidak diberikan kekuasaan untuk memerangi, karena tidak sebanding. Umi tahu nggak bandingannya seperti apa? 1:999. Jadi satu manusia 999 Ya'juj wa Ma'juj. Jadi hampir 1000 ya, 1:1000. Iya, itu bandingannya.
kewalahan. Bukan lawan. Satu manusia 999 Yajud Majud. Sekuat apapun kita tuh kalau mau lawan 999 jiwa, bukan caranya untuk dilawan lagi. Satu manusia 999 Yajud Majud. Itu dalam riwayat-riwayat sahih. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, meskipun dikatakan beruntung karena penduduk neraka itu kebanyakan daripada Yajud wa Majud. Satu daripada manusia 999 Yajud Majud. Bahkan dalam hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang lain juga sama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam, manusia pertama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kiamat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam ini, ambil 1000 keturunan, masukkan satu ke dalam surga dan sisanya ke dalam neraka. Yang 999 itu adalah Yajud wa Majud. Begitu banyak Yajud wa Majud. Nah, zaman-zaman ini akan dilalui oleh manusia karena tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah SAW, sebelum 10 tanda besar itu terjadi. Salah satunya apa? Yajud wa Majud. Kemunculan Yajud dan Majud. Iya, Yajud wa Majud, dan itu adalah bangsa perusak. Dan ada juga keterangan-keterangan lain bahwa Yajud wa Majud itu bukan dua kaum, tapi satu kaum Zuz. Dan Yajud itu adalah penyebutan daripada laki-laki dari kaum Zuz, dan Ma'zud itu adalah kaum Zuz dari gender perempuan. Ada juga para alim ulama yang berpendapat Yajud Majud itu adalah dua suku. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu.